Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurwanida, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Maros. Di sini saya bersama rekan-rekan saya sesama calon guru penggerak akan melakukan kegiatan coaching. Di mana ada Ibu Rosmini selaku coach, kemudian ada Bapak Anwar selaku coaching. Bapak Ibu, memulai kegiatan kita hari ini, kegiatan coaching kita, saya akan menyampaikan beberapa penilaian yang akan mesti selama proses coaching ini berlangsung. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana alur ceritanya berjalan, apakah alur ceritanya sudah ada, sudah nampak, atau alur ceritanya tidak muncul, atau hanya kebalik. Kemudian kita juga melakukan sebentar ada refleksi dari coach dan coach. Oke, jadi bagaimana Pak Anwar dengan Ibu ini? Ya, siap ya? Semua dalam keadaan sehat. Oke, kalau semua bersama keadaan sehat, tidak ada masalah, ya. Kalau yang di luar itu kita bincang dulu ya. Kita fokus dulu untuk melakukan kegiatan coaching. Oke, kalau memang sudah siap, bisa kita mulai. Oh iya, maklum cuaca Pak. Mungkin sebentar saya juga yang baksin ya. Bapak kemarin chat saya. Kamu Bapak mau cerita sama saya. Apa sih cerita Bapak? Ya itu loh, Bu Lili. Kemarin kan sama-sama terus berjalan. Ya, itu kan kita satu sekolah. Pas kita di sebelah saya kemarin, kita sambut ini berpikir sama laki-laki ya, dia perempuan loh. Dari situ sini mendengar suara-suara dari saya. Terus Bapak bisa menceritakan apa yang Mas Bapak yang hadapi? Sebenarnya awalnya saya senang sekali. Kenapa saya senang? Karena itu katakan luar biasa itu kalau bicara. Mudah-mudahan kita berkondisi bagus. Cuma kata anaknya yang keliru. Di mana dekat kekeliruan? Karena kebetulan kan saya ikut program penggerak. Saya stop. Dan stop itu kan ada mus. Dia seperti itu mengatakan kalau perlibat seputar musik. Saya mendekat loh, kenapa itu? Saya sudah dapat itu aku ya saya bantu sendiri. Saya bertanya kembali, kenapa itu dengan musik saya? Katanya itu mengganggu anak-anak. Saya katakan, ini membuat anak-anak mana merasa jenuh, merasa bosan, rileks, sekali namanya teristirahat. Jadi saya bisa tangkap dari cerita Bapak ini kejadian pada waktu supervisi dan Bapak menggunakan teknik talk dengan supervisor yang ada di dalam kelas Bapak ya apa namanya tidak menyukai lah dalam bahasa kasarnya, artinya dia tidak mau menggunakan teknik tersebut karena menganggap musik tersebut mengganggu konsentrasi di Bapak seperti itu ya Pak. Padahal ini kan bukan kali pertama saya. Karena kan awal-awal saya dapat materi ini kan saya tekankan dari awal. Terus saya begitu saya putarkan saya tanya bagaimana anak semua mendengar musik, apakah senang atau bagaimana? Kita senang kita lanjutkan. Malah bersama bagus Pak, kita tidak mengantuk. Makanya saya Itulah manusia ya Pak, kadang ada kesenangannya dalam musik, ada kesenangannya di balik itu tidak suka musik, jadi namanya tergantung individu masing-masing Bapak. Terus apa yang Bapak dapatkan dengan percakapan kita? Apa yang Bapak harapkan? saya harapkan
saya bisa menerima serius dengan lain karena terus terang saya tambahkan lagi dari sendiri untuk saya karena ini tim supervisi mengatakan maka dia mengatakan saya dulu Pak mengajar menurut saya bagus kita seperti ini tanpa ada musuh siapa mengatakan itu kan pola lama sekarang saya dapat dulu karena seperti ini itu saya gunakan karena saya mau PDIP dan saya mengatakan alangkah ruginya kita mendapat ilmu yang baru. Jadi saya mengharapkan bagaimana ini bisa berkelanjutan hal-hal yang positif. Menurut Bapak idealnya bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Idealnya bagaimana setelah mengetahui bahwa supervisornya itu tidak punya musik seperti itu, yang Bapak harapkan idealnya itu bagaimana? Idealnya mungkin sebaiknya sebelum itu bersama, apalagi kan ini yang kita visi kemarin itu kan dibahas kita KG bagaimana pembelajaran KIP, jalan-jalan semester, kemudian ada beberapa memang isu yang tidak akan ada. Mungkin di antara setiap baris seperti ini hanya satu orang yang paham. Ya. Kenapa saya katakan satu orang yang paham? Karena di antara peserta dan satu orang ini pernah menjadi pengajar praktik di angkatan 5. Makanya pada saat itu saya hanya berkeluh kesah kepada si pengajar praktik ini bilang bagaimana ini masa seperti ini. Dan si pengajar praktik ini paham maksud kenapa seperti itu. Dan memang harus seperti itu. Ya. Seperti itu Pak. Jika nilai 10 itu nilai sempurna, Bapak sekarang ini berada di nilai berapa? Kalau menurut saya dari keseluruhan, seandainya mungkin ini seperti itu menyalahkan saya punya musik atau teknis stop, mungkin bisa mencapai 10. Kenapa? Karena tim supervisi mengatakan nilai Bapak sebenarnya ini 100. Cuma kenapa tidak 100? Karena ini musik Bapak yang ngomongnya. Makanya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya saya 10 sebenarnya tidak ada musik. Jadi menurut Bapak nilai 10 saat ini Sebenarnya tidak ada musik. tidak ada musik. Oke. Nilai yang Bapak inginkan itu nilai berapa tadi dari pendidikan itu? Sebenarnya nilai saya namanya kita manusia tidak perlu sempurna tapi kenapa kalau nilai yang sempurna bisa katakan kita sudah merasa di atas sana ya bukan alangkah bagusnya kalau di bawah kita bisa belajar terus Jadi nilai Bapak yang Bapak inginkan berapa? Jadi anggaplah misalnya 9. oh begitu, 9. Jadi menuju ke 9 itu apa yang Bapak lakukan selain maksudnya ini kan ada tadi supervisor tidak menyebabkan proses seperti itu. Adakah langkah lain? Ya, langkahnya kebetulan saya pengurus sekarang. Memang rencana ke depan di saya sudah program sama teman-teman terus nanti pada saat pertemuan kita mau adakan tidak lanjut terkait dengan teman-teman yang ada supervisi. Salah satunya di tenis talk tadi. Karena kebetulan juga pada saat nanti supervisi kita undang beberapa kepala sekolah menjadi tim pemantau untuk menjawab keluhan yang dihadapi oleh teman-teman. Ya, betul. Bagaimana cara Bapak melakukan hal itu dengan kegiatan tadi menerima masukan-masukan tadi di dalam KKG, langkah yang Bapak lakukan dekat ini langkah yang mana? Kan ada beberapa langkah yang mana paling terdekat saat ini yang Bapak lakukan? Langkah yang terdekat kita di lingkungan sekolah dulu, kita kumpul semua sesama guru yang sudah supervisi, saling bertukar pikiran di mana letak permasalahan yang dihadapi. Kemudian kalau kita perlu tambahan selanjutnya kita bawa ke KKG, di sana kita akan melakukan tanya jawab dan kita hadirkan tim supervisi. Mungkin itulah jawaban yang Bapak inginkan dari pertanyaan yang Bapak pertanyaan unek-unek yang Bapak lontarkan tadi. Sudah ada bayangan jawaban seperti apa ke depannya Bapak ini, langkah apa yang dilakukan ke depannya sudah ada. Bapak sendiri dengan menjelaskan secara rinci
apa tindakan apa yang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Ya itu tadi karena saya rasa karena kan kalau di lingkungan sekolah itu kan artinya sesama kita. Jadi itu langkah selanjutnya di ketemu KTG nanti di sanalah kita mencari satu titik permasalahan. Kemudian dalam keluarga itu kita sepakati dan bersamakan persepsi sebelum turun supervisi harus satu bahasa. Karena saya lihat baru-baru ini supervisi misalnya yang berada di kelas 1 lain juga, 2 lain juga, 1 kelas 6 lain juga. Jadi kalau saya berpikir kenapa seperti itu? Jadi kami selaku pengurus KKG seakan-akan kami tidak dipercaya. Kenapa? Karena kan ada instrumen yang kita bagikan. Itu kami kebetulan saja pengurus KKG ya. Itu saya yang bikin dengan itu format bersama dengan pemateri, dengan Pak Supri, dengan teman-teman yang lain. Ya, sepakat Pak dengan apa yang Bapak katakan tadi, dengan menemukan solusi seperti itu, semoga bisa terselesaikan semua aspirasi dari guru-guru yang di supervisi tadi, karena namanya manusia biasa juga, mungkin tidak luput dari namanya kesalahan atau perbedaan persepsi itu biasalah memang seperti itu. Tapi ada alangkah bagusnya kita menyamakan mungkin ya persepsi tersebut. Dan untuk masalah kedepannya Bapak sudah bagus mengambil tindakan tersebut. Mungkin seperti ini, itu kembali lagi tadi yang tidak menyukai musik. Kita tidak tahu manusia apakah sebelum datang ke tempat tersebut beliau punya masalah atau tidak, karena itu semua mempengaruhi psikologisnya, bagaimana keadaan waktu di supervisor Bapak tersebut, apakah perasaannya dongkol dari rumah, kita kan tidak tahu. Siapa tahu dari rumah bermasalah terus dia masuk ke kelas kita untuk menjadi supervisor, dari rumah dia bawa itu ininya permasalahannya, ada dampak mungkin seperti itu ya, dampak faktor dari luar itu seperti itu. Untuk ininya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan tadi dari rekan-rekan? Alhamdulillah sangat luar biasa ya, karena terus terang permasalahan saya ini sebenarnya sudah lama ini, karena ini seperti itu sudah hampir 2 minggu ya kalau tidak salah, dan ini belum sampai sekarang masih perasaan kekecewaan saya ini masih belum move on istilahnya. Masih perlu ada tambah-tambahan supaya ini bisa terbang begitu, bisa plong gitu. Karena yang dari itu pada hari ini karena saya dikasih beberapa pandangan-pandangan dari resmi, saya berterima kasih sekali dari apa yang disampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa perbaiki lagi. Ya, alhamdulillah Pak, tetap Bapak semangat ke depannya, Bapak semangat lebih mengajarkan murid-murid kita lebih baik lagi ke depannya, berkarya lagi ke depannya. Terima kasih juga untuk waktunya. Nanti kalau Bapak mau sharing atau cerita-cerita, saya siap mendengarkannya. Iya, betul sekali. Ya, makasih. Dan jangan lupa Ibu Dunia, karena ini di supervisi kita sama-sama. Kebetulan kita satu sekolah, itu juga disampaikan ke teman-teman yang lain, karena saya juga selain saya di supervisi, saya juga sebagai pengurus KKG. Saya menghimbau juga kepada teman-teman tolong catat semua permasalahan yang ditemukan, nanti kita bahas di tempat KKG gitu, permasalahan termasuk masalah saya tadi tentang musik. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya coaching hari ini. Nah, Bapak Ibu, gimana tadi coachingnya? Gimana perasaannya sudah coaching? Alhamdulillah. Sebelum saya memulai hasil observasi saya, menyampaikan hasil observasi saya memiliki beberapa pertanyaan dulu. Saya ke coach dulu ya. Nah, kalau menurut coachnya dari percakapan tadi dengan yang coaching, apa yang sudah baik dari percakapan ini? Alhamdulillah, Pak Anwar yang sebagai coaching itu sudah menceritakan secara rinci dan tentu secara jelas permasalahan apa yang
dihadapi oleh Pak Anwar di kelasnya, terutama pada waktu supervisi tersebut. Kemudian secara keseluruhan nih, apalagi ada nggak yang masih perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan tentang Pak Anwar itu, ini mungkin sudah bagus ya tentang tindakannya, apalagi permasalahannya, menemukan masalah, solusi tentang permasalahannya sendiri. Dan beliau mengajak untuk lebih berbagi lagi karena ada tindak lanjut lah setelah itu, ada tindak lanjut seperti itu. Saya rasa sudah cukup ya untuk yang tindak lanjut ya. Kalau untuk coachnya sendiri, ada nggak yang masih perlu ditingkatkan? Mungkin yang perlu saya tingkatkan dari diri saya itu pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi. Oh gitu ya, saya menyadari seperti itu. Iya. Jadi untuk pertanyaan, untuk mendapatkan pertanyaan terbuka, apa yang ditemui bisa lakukan? Mungkin lebih menyimaknya iya ya dapat, karena saya sudah paham alur ceritanya. Cuma untuk mendapatkan pertanyaan terbuka tersebut memang agak sulit untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggali kepada coach apa yang menjadi jika rangkaian alur kita tadi di dalam mengidentifikasi itu sangat sulit dengan seperti itu. Oh iya, begitu ya. Jadi untuk pertanyaan lagi selain dari itu yang bisa saya sarankan itu coach, untuk pertanyaan terbuka ya, marilah bisa memperbanyak referensi lagi, betul berlatih lagi, betul begitu. Betul. Luar biasa coachnya. Sekarang saya mau bertanya sama coachnya ini. Ya, silakan Ibu. Oke Pak Anwar. Jadi Pak Anwar tadi sudah di coach sama Ibu Mini. Nah, dari hasil coach tadi apa yang Bapak Anwar rasakan? Ya, yang saya kata alhamdulillah, ya senang karena ini enak kita bicara. Oh gitu ya. Ya, Ada lagi? orangnya santai, rileks, terbuka, kemudian mampu menggali informasi yang ada. Ya, betul sekali Pak Anwar. Jadi kunci dari coaching ini adalah adanya keterbukaan. Ketika tidak ada keterbukaan antara coach dengan coaching, yakin saja proses coaching itu tidak akan berjalan. Atau salah satunya ada yang bakal tidak selesai. Kan biasanya itu kalau misalnya kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti pemahamannya Pak Anwar, seperti itulah, otomatis kalau kita mau berdebat mau keluarkan kan masih ada yang kita filter kita saring kan, karena yang ada ketersendirian dan kita juga tidak tahu orang seperti apa, kayak sosial langsung kita mau langsung ceplos begitu, itu kan kita masih berpikir dua kali kan ya Pak ya. Dan itu ya Mungkin sedikit Ibu ya. mungkin seperti itu. Ada keunikan tadi yang saya dapatkan dari cerita tentang zaman sekarang ada orang yang tidak menyukai musik, sementara musik tersebut di dalam kelas itu bukan musik dangdut yang diputar atau musik yang membuat gaduh, justru musik rileks, di mana secara manusiawi orang yang mendengarkan musik rileks otomatis otak ini akan tenang, pasti otomatis seperti itu. Nah ini yang bisa mungkin kita gali atau identifikasi kenapa beliau sampai tidak menyukai musik yang seperti itu. Iya. Bagus seperti itu. Ya, betul sekali Bu Mini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya hanya ke pemahamannya aja. Sama dengan kasusnya Ibu Mini tadi kan, ini terkait dengan masalah supervisi. Pola yang digunakan itu masih menggunakan pola lama. Jadi hal-hal yang berbau seperti instrumen, kemudian anak-anak yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, itu baru nampak baru untuk mereka loh. Kita kesannya kan, oh ini anak-anak kok kayak begini, nggak teratur, kayak ini kayak itu yang mereka tangkap. Persepsi Ya, jadi kepada persepsi. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Jadi saya sudah menanyakan sama coach, kemudian coaching. Nah, sekarang yang saya lihat dari proses coaching ini terkait dengan alur kita. Kalau saya lihat mulai dari
alur cerita yang pertama, bagaimana menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya itu semua sudah dapat. Nah, akan tetapi ada sedikit pertanyaan yang berulang dari coach itu terkait dengan poin 1 sampai 10 itu kalau saya tidak salah ingat tadi itu ada 2 kali, ada 2 kali yang berulang. Jadi kalau kita sudah tanyakan 1 kali dan kita sudah ini dapatkan informasinya, kita coba cari pertanyaan yang lebih ada. Oke, ya, saya kira itu untuk secara keseluruhan itu sudah baik dan sudah memenuhi langkah-langkah dalam model. Ya. Nah, jadi saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini dan luar biasa sekali dengan Pak Alilman. Terima kasih ya, sudah mengasih banyak ya. Dan akhir selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, ibu semua. Ini saya bertindak sebagai observer. Sebentar akan saya mengamati ada tujuan dan sebentar bagaimana menyampaikan tujuan coaching. Kemudian ada identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Kemudian ada langkah terakhirnya tanggung jawab dan memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching. Jadi sebelum kita mulai coachingnya, saya mau bertanya dulu, siapa yang bertindak sebagai coach? Saya. Sebagai coaching? Beras dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Mini. Waalaikumsalam Ya, Linda. saya panggilnya Bu Mini aja, Bu Mini ya. Saya lebih akrab itu. Gimana kabarnya Bu Mini hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Kegiatannya Bu Mini apa? Mengajar sambil mengerjakan tugas rutinitas di rumah. Iya, sebagai ibu rumah tangga Bu Mini ya. Ya. Jadi itulah kita ibu-ibu, tugasnya bukan hanya di tempat kerja, tapi ada kantor lain ya harus juga tercover. Kemudian Bu Mini, kalau di tempat kerja gimana sekarang? Alhamdulillah Ibu, justru ini saya pernah chat Ibu mau cerita-cerita. Oh iya, itu tadi. Cuma kita belum sempat ngobrol banyak ya. Itu keburu mati lampu dan Ya, cerita ke Ibu mengenai tentang aktivitas sekolah dan ya masalah biasalah dunia pendidikan. Kalau boleh tahu silahkan Ibu Mini boleh cerita kok, santai aja Bu Mini. Begini loh Bu, di pekerjaan ini kan ada namanya supervisi. Terus yang supervisor, yang supervisi saya itu kebetulan kepala sekolah yang ada di kecamatan. Masalahnya seperti ini Bu, di mana saya saya menyampaikan ilmu saya dari kebetulan saya Bu melaksanakan program guru penggerak. Oh, guru penggerak Ya, situ, Bu. ya alhamdulillah lulus. Jadi apa yang saya dapatkan di program guru penggerak tersebut, saya mengaplikasikannya ke sekolah Ibu di kelas saya. Pada waktu itu keadaan seperti ini, mungkin ada perbedaan persepsi lah antara saya dengan yang supervisornya, ya supervisor tersebut, di mana waktu itu saya melakukan kegiatan sesuai dengan RPP yang saya buat. Cuma mungkin hal baru bagi si bapak ini, mungkin karena pada zamannya sendiri belum ada yang seperti ini, lantas menilai kita dengan ilmu dan paradigma yang baru seperti ini. Jadi terjadilah beda persepsi seperti itu.
Oh gitu, Bu Mini. Jadi kalau dari yang saya tangkap dari ceritanya Bu Mini ini ada perbedaan persepsi. Mungkin supervisornya dia menggunakan pola lama Bu Mini. Ya, gitu. Seperti itu Bu. Apalagi kan kalau kita di guru penggerak itu rata-rata kita menggunakan sistem yang baru yang ada, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa ini. Karena kalau kita masih berorientasi dengan pola lama itu kan sudah tidak ini lagi, tidak cocok lagi. Iya. Jadi menurut Ibu Mini dari apa yang Ibu Mini letak masalahnya sebenarnya persisnya gimana? Seperti ini loh Bu. Ketika saya melakukan kegiatan inti, saya mendapat minat siswa, di mana ada mereka gaya belajarnya kinestetik, ada belajarnya visual, ada belajarnya auditori. Jadi ini auditori dan visual aman. Giliran kinestetik, disitulah saya mendapat sorotan karena yang namanya kinestetik itu Bu kan tipikal anak-anak yang tidak bisa diam. Iya, Tidak bisa diam. Lantas saya bebaskan mereka, yang penting tujuan pembelajaran saya tercapai. Saya memberi kebebasan di kelas. Ada yang kebetulan itu harus tengkurap sambil mengerjakan tugasnya, terus pokoknya saya bebaskan dia duduk di pojok baca yang kelompok itu jelasnya gitu. Si bapak ini tidak setuju. Loh, kenapa anak-anak seperti itu? Anak-anak itu tidak seperti itu, anak-anak itu ditertibkan seperti ini. Ibu nyaman dengan seperti ini. Saya bilang, nyaman tidak nyaman, kita harus berpihak pada murid, Pak. Kenyamanan yang murid ditamakan, sebelum kenyamanan kita jangan seperti ini. Terus ada lagi, pada saat waktu membuat ini, pekerjaan kelompok ya sendiri, kan ada tergantung dari gaya belajarnya mereka. Nah, hasil belajarnya mereka berbeda-beda. Yang visual saya sampaikan bisa mengirimkan video ke ibu seperti itu, hasilnya persentasenya begini. Visi kinestetik bisa bentuk, apakah kamu menggambar mengekspresikan situasi tersebut dengan gambaran, terserah. Bisa langsung lagi di situ. Tuh, kenapa seperti ini? Ya, jadi serba salah. Kita ngotot dengan sesuatu yang sebenarnya semuanya baik, ya semuanya baik. Tapi seperti itu. Iya, kalau saya melihat dari apa yang sudah Ibu Mini usahakan untuk murid-murid Ibu Mini itu betul-betul sudah sesuai dengan pendidikan arah dari tujuan pendidikan nasional kita yang sekarang dengan kurikulum kita yang sekarang adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Tapi kalau Ibu Mini lihat idealnya pendidikan pembelajaran kelas kalau versi dari fasilitator atau tim visitasi tadi itu idealnya seperti apa? Idealnya menurut versi saya atau menurut Dari versi tim visitasi tadi dengan dari versi ini. kalau menurut saya itu sudah ideal bagi saya, di mana murid sudah antusias mengeluarkan bakatnya dengan kegiatan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Tapi si versi idealnya si supervisor, anak harus tenang, tertutup, harus jangan yang ada seperti kayak kurang. Apalah ini menurut begitu, ini kelas. Iya, betul sekali. Ya, jadi dilemanya di situ ya. Kita ingin coba memberikan sesuatu yang baru untuk mengembangkan potensinya peserta didik, sementara kita dibenturkan dengan ini tim visitator. Kita ini tidak bisa karena kita yang supervisi, ya kan kita dinilai. Nah, kira-kira menurut Bu Mini, langkah apa yang dapat diambil ini? Kita kan butuh persamaan persepsi nih ya. Mungkin saya seperti ini. Maka yang diambil mungkin pertama-tama saya akan memberanikan diri memberi masukan ketika ada kelompok KKG. Seperti ini loh, ada terjadi di lapangan seperti ini. Mungkin yang kedua saya bisa seperti ini, menyampaikan aspirasi saya salah satu misalnya kepala sekolah, sesama kepala sekolah bisa masukan, Ibu begini, bagaimana kalau sosialisasi dulu baru turun ke lapangan. Jadi persepsi kita sama. Sudah seperti itu, seperti itu.
Iya betul sekali ini, karena kan kalau begini nggak ada persamaan persepsi, apalagi kan yang tim visitator yang sekolah itu tidak semua mengikuti pendidikan guru penggerak itu masalahnya sebenarnya ini ya. Itu yang kita dapatkan dengan bekalnya mereka yang sudah bertahun-tahun masih dengan itu saja. Jadi itu ya untuk depannya yang mau ini lakukan itu harus sebenarnya kalau kita sudah mulai bisa terapkan di KKG itu kan nantinya akan menyebar ya. Kemudian kalau untuk bagaimana dengan teman-temannya ini di sekolah, apakah ada yang menggunakan teknik yang sama? Alhamdulillah, sekolah saya itu sudah banyak menggunakan seperti itu. Kebetulan di sekolah saya ada rekan saya, Pak Muhammad Anwar, sesama lulusan CGP saya. Kami sering memberi berbagi praktiknya pada teman seperti ini, dan bentuknya penggerak begini. Mereka memberi seperti contoh keyakinan kelas. Mereka sudah banyak memampang keyakinan kelas di kelas mereka masing-masing. Sudah banyak yang mengerti lah. Luar biasa ya kalau sudah sampai ke berbagi praktik baik dengan rekan-rekan. Saya kira apa yang dilakukan Ibu ini dengan Pak Anwar sama CGP itu sudah baik dan patut untuk contoh akan, tetapi ya ini lagi setelah kegiatan supervisi tadi tidak ada pertemuan yang satu ruangan itu dengan tim visitator disampaikan atau bagaimana setelah tadi di kelas sampai ya ada setelah simulasi praktik mengajar tadi ya, ada refleksi ya. Dari refleksi itulah kami bukan berdebat alot ya, mungkin memberikan persepsi masing-masing karena beliau dengan persepsinya, saya dengan persepsi saya, dan akhirnya saya mengalah dengan itu, karena saya pikir kalau saya ngotot ini percuma pahamnya orang dulu, kepala sekolah dulu mungkin mempunyai paham paradigma yang kuat, mereka mempertahankan argumen tersebut. Dengan saya paradigma yang baru agak susah mungkin menerima, karena mungkin beliau pernah pelatihan sebelumnya tentang ini, tentang kegiatan pembelajaran yang beraneka ragam ini, karakteristik anak ini mungkin seperti itu. Betul sekali Bu, karena kalau kita lihat sistemnya memang perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu, kemudian pola yang mereka gunakan hingga saat ini ya masih tetap sama, sementara itu kan sudah tidak sesuai lagi ya, ada diskon yang negara ya. Tapi kalau Ibu Mini sudah berkomitmen demikian, tapi kita mengalah bukan berarti kalah ya, tapi kita coba carikan solusi. Kira-kira kan memang kita berbicara dengan soal apa lagi, itu tatarannya kepala sekolah, tatarannya pengawas, itu kan agak ada gesekan-gesekan sedikit. Kira-kira selain dari ini ada enggak yang bisa diupayakan dulu, kira-kira bagaimana memberikan pencerahan untuk ini tim visitator selain dari KKG tadi? Selain KKG mungkin seperti ini, melakukan masukan juga ke pengawas kan namanya atasan kita ya kali ini. Jadi masukan pada pengawas bagaimana para kepala sekolah ini diberikan semacam kayak workshop atau pelatihan biar mereka juga tahu tentang pembelajaran yang baru ini begini, seperti itu. Mungkin bagusnya seperti itu ya. Saya kalau yang itu saya sepakat, karena kan ya ada istilahnya penyegaran kembali, di refresh kayak laptop itu kadang-kadang kita harus refresh kembali dan ya tidak terlalu lama jalan ya, update lah istilahnya update. Sepakat dengan apa yang kira-kira kalau tingkat keberhasilannya kalau kita tarik dari poin 1 sampai 10 itu berapa persen dia berada di angka mana keberhasilannya kalau kita melalui pengawas? Karena kan tadi sudah dialog, tapi ternyata kita harus mengalah karena ya istilahnya kita menghargailah mereka. Kemungkinan itu 80. Kalau skalanya dari 1 sampai 10, 1 sampai 10 itu 90 lah. 9 lah. Iya.
Jadi tingkat keberhasilannya ini tinggi ya. Iya. Karena kalau memang kita terkadang ketika kita harus menghadapi pimpinan atau orang yang jabatannya di atas, kita harus gunakan juga jalur atas. Iya. Kadang seperti itu, dan itu tidak bisa dipungkiri karena ada namanya ego. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima masukan dari yang bawah, misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang terbuka, Ya itu. yang mau berbagi, yang mau menerima informasi baru. Beda lagi kalau pendekatan yang kita gunakan tadi melalui pengawas, misalnya ada diberikan apa. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas tentang dilemanya ibu ini sebagai seorang guru. Nah, komitmennya Bu Mini nih ke depan gimana? Dari apa yang sudah diterapkan Bu Mini di kelas itu kan sudah bagus, sudah mengcover dengan dari apakah untuk kedepannya ini ibu ini mau gimana kan ini yang sudah bagus sekarang? Jadi komitmen saya mengenai supervisinya atau dalam program Kegiatan pembelajarannya. di kegiatan pembelajarannya. Jadi kedepannya ini saya tetap akan melaksanakan seperti itu kegiatan yang tadi. Yang namanya melakukan sesuatu pasti ada namanya hambatan lah seperti itu, tapi kalau namanya hal yang positif kita harus maju terus ya, selama itu kita tujuannya kan baik, mencerdaskan anak bangsa, pokoknya membentuk karakter anak-anak lah yang lebih baik lagi. Terus ini kan ini ngajar di SD ya? Iya, asal jadi ngajar di SD otomatis ada enggak sebelumnya ini terkait dengan kegiatan pembelajaran tabung ini yang dilakukan untuk peserta didik, ada enggak pernah komunikasi dengan orang tua, melibatkan orang tua? Ada misalnya ada yang kurang dalam pelajaran tersebut, ada yang bermasalah tentang itu mereka selama dalam kelas. Saya sering sharing sama orang tua, kebetulan kan ada namanya parenting. Iya bagus Bu ini ya. Jadi otomatis seperti apapun seperti kita harus peserta didik kita, alangkah baiknya kalau kita melibatkan orang tua. Juga bagus untuk kedepannya lah. Terlepas dari ini, kalau seperti tadi kita sudah dapat ditutupnya masalahnya dan dilemanya di situ ya. Dan saya sudah mendengar komitmennya dari Bu Mini dan komitmennya Bu Mini bagus. Nah, Bu Mini, setelah kita bincang-bincang panjang lebar, Bu Mini apa komitmennya. Nah, sekarang apa yang Ibu Mini rasakan sebagai kita? Ya, alhamdulillah itu dia yang saya rasakan itu rasanya plong. Unek-uneknya sudah sudah terpecahkan, terselesaikan. Terima kasih loh Bu Ida, ya nih sudah memecahkan masalah ini. Kita sama-sama bukan saya yang memberi solusi, tapi Ibu Mini sendiri Iya. loh yang memberikan Iya. solusinya. Gitu. Jadi saya kira untuk hari ini kita cukup sampai di sini Bu Mini ya. Tidak apa-apa kalau misal ada masalah apa silakan hubungi saya. Terima kasih banyak Bu Ida, makasih Iya, banyak. sama-sama Bu Mini. Iya. Sampai jumpa lagi Bu Mini Iya, ya. Bu Ida. Iya. Terima kasih. Sudah Bapak Ibu, Iya, sudah Pak. terima kasih sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah saya amat tadi luar biasa sesuai dengan lembar observasi yang saya punya di sini mengenai tujuan dan kita ya. Tujuan itu sangat jelas tadi disampaikan. Kemudian coach dalam hal ini Bu Wahida bagus karena saya lihat tadi dalam menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach sama-sama aktif antara coach dan coach. Kemudian untuk identifikasi sangat baik juga, bagus, coach memberikan respon dengan lancar. Identifikasi bagus, tadi dibahas antara pola lama dengan pola sekarang. Kemudian yang dibahas tadi juga sudah terarah, di mana menyampaikan ada 3 gaya belajar ya, ada visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian dipermasalahkan di sini yang kinestetik, saya lihat dengar tadi juga ada yang tempura, gitu ya.
itu permasalahannya. Kemudian untuk rencana aksinya juga luar biasa, dan sempat tadi saya amati si Kuci mengatakan memberi masukan nanti ketika ada di kelompok kerja guru tempat PKG. Kemudian sosialisasi mengenai persepsi, kemudian di samping itu di pengawas. Kemudian untuk tanggung jawab juga saya rasa sudah bertanggung jawab karena mempunyai komitmen untuk berbagi praktik baik, kemudian berkomitmen juga untuk maju melangkah ke arah yang positif. Pokoknya luar biasa deh untuk kali ini, itu banget, untuk refleksinya juga bagus. Coach mengharapkan Kuci untuk menemukan sendiri solusinya. Kira luar biasa tuh hari ini kita sedang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi. Kita orang tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu hadir di sini untuk melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini. Saya sebelum mengamati, saya ingin tanya, yang posisi coaching sebentar siapa? Saya Ibu Coach. Oh ya, jadi ini coach Pak Muhammad Tanar dan yang di-coachi Bu Nur Rohida. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan langkah-langkah penilaian saya. Yang pertama ada tujuan, kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa sudah mulai coachingnya. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana selama ini kesibukannya, karena kebetulan lama tidak jumpa itu? Iya Pak, akhir-akhir ini saya lagi sibuk ikut itu program guru penggerak, kan sekarang sudah pendidikannya. Iya. Jadi ya kegiatannya juga lumayan banyak sih Pak. Iya. Bagaimana sekolahnya, tempat mengajar masih di sana? Iya, masih di PGRI Bantimurung. Iya. Sudah berapa tahun di sana? Saya di sana sudah kurang lebih 9 tahun Pak. Luar biasa ya, sudah lama. Apakah selama ini ada nenek-neneknya atau seperti apa? Iya Pak, ada baru-baru kejadian di sekolah yang cukup membuat saya bingung. Dilema juga sih Pak, karena kebetulan masalahnya itu bukan hanya dengan rekan kerja, bukan hanya dengan murid, akan tetapi juga sampai melibatkan pimpinan. Kalau boleh tahu apa misalnya? Iya, saya cerita sedikit Pak ya. Iya. Ini itu kan sebelum kemarin kebetulan ada murid saya yang kedapatan merokok. Jelas itu pagi-pagi, terus berawal dari situ ini teman-teman, karena kebetulan hari itu guru BK-nya tidak hadir karena sakit. Jadi selesai upacara itu, saya kan kapasitas saya di sekolah adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya arahkan teman-teman untuk silahkan diperiksa anak di razia lah pokoknya. Ternyata ini ada satu kelas yang kedapatan didapat ada rokok dan vape. Hanya saja anaknya ini tidak terima di hasil reportnya. Akhirnya berawal dari rasa tidak terimanya itu, si anak ini melawan sama gurunya Pak. Iya, seperti itu. Ya, jadi ini anak di ada partai merokok itu berapa orang ini? Ada 2 orang Pak. Jadi apa langkah ibu setelah mendapati anak ini? Ini kan bukan saya yang mendapati, tapi teman saya. Hanya saja karena masalahnya ini anak melawan dan bahasa yang disampaikan ke gurunya itu sudah bukan bahasa murid lagi dengan guru, tapi lebih kepada kurang sopan. Sangat tidak sopan. Ya kalau kita kan di Makassar itu pakai kata ko dengan no itu sudah sangat kasar. Nah, si anak ini dia sudah gunakan kosakata itu kepada gurunya.
apa hakmu ambil rokokku? Kenapa kau ambil rokokku? Nah, bukan uangmu kasih beli. Di situ gurunya juga tersinggung, Pak. Ini kurang sopan ya. Iya, tersinggung gurunya di situ. Tapi ini guru ini yang jam pelajaran itu atau wali kelasnya? Jam pelajaran itu karena kebetulan waktu itu wali kelasnya juga mengajar. Jadi bukan memang instruksinya silahkan untuk yang mengajar jam pertama silahkan diperiksa. Apakah sudah menyampaikan ke wali kelasnya istri minta yang mendapati? Iya, pada saat didapati hubungi wali kelasnya datang dan ternyata si anak ini melawan sama dua orang ini, wali kelasnya dengan gurunya. Akhirnya karena tidak bisa diselesaikan di kelas dan ini sudah menarik perhatian teman-temannya, gurunya tadi dengan wali kelasnya dibawalah si anak itu kepada saya. Kebetulan waktu itu saya ada di ruangan saya, dibawa dengan permasalahannya, dibawa juga dengan barang buktinya, pokoknya. Akan tetapi sampai dengan saya mencoba menyelesaikan permasalahan, ini si anak masih emosinya sangat tinggi, masih tidak terima rokoknya diambil, Pak. Dan sampai waktu itu dia sudah bawa-bawa nama kepala sekolah. Artinya Bu Wahida ini selaku wakil kepala sekolah bagi kesiswaan, karena kebetulan wali kelasnya sudah tidak bisa lagi mengatasi karena anak ini sudah permanen membandel. Iya. Kemudian guru juga mendapati pertama kali juga sudah tidak bisa, makanya dia serahkan ke bagian kesiswaan. Iya. Tapi kan seharusnya kan misalnya guru BK-nya, tapi kebetulan apa yang disampaikan Bu Wahida dari guru BK tidak ada, maka Bu Wahida yang ambil alih. Iya. Setelah Ibu Wahida mengambil alih, apa langkah-langkah yang dilakukan? Saya coba pendekatan ke anak tersebut. Saya coba pendekatan dari hati ke hati, tetapi mungkin karena emosinya sudah terlanjur tersulut, kemudian guru yang ditemani bersangkutan juga masih ada di tempat dan masih saja adu mulut. Akhirnya setelah dia membawa-bawa kepala sekolah begini, begini masalah ini tidak bisa selesai di saya. Karena dia bawa nama kepala sekolah, otomatis langkah selanjutnya itu saya ajar mereka ke ruangan kepala sekolah. Di sana ada kepala sekolah, kemudian ada wali kelasnya, kemudian ada guru yang berazia tadi, dan juga ada saya dan anak yang bersangkutan. Iya. Jadi Bu Wahida langkah yang dilakukan sangat biasa karena sudah sampai ke kepala sekolah. Tetapi saya mau tanyakan di sini, apa tanggapannya kepala sekolah? Ini juga sih Pak, sebenarnya yang membuat saya dilema karena kepala sekolah itu menanggapi yang saya harapkan dari seorang pimpinan itu adalah minimal ada semacam nasihat atau ada wejangan-wejangan yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Akan tetapi saya tidak tahu dengan pertimbangan apa, karena kebetulan di ruangan kepala sekolah si anak masih sempat mengancam gurunya. Kalau tidak bisa selesaikan, si anak itu berkata, kalau tidak mau selesaikan di sini, ayo tunggu di luar. Bilang begitu sama gurunya. Dan ini posisinya kepala sekolah sudah dengar ini masalah. Perkataannya juga si anak sudah didengar. Itulah yang kemudian saya sayangkan di situ. Setelah si anak berkata demikian, ini kan sudah sampai tahap pengancaman menurut saya ya, dia sudah mengancam yang begitu. Akan tetapi bukannya dikasih nasihat begitu, nasihat, malah rokoknya dikembalikan. Itulah sini perlu butuh jiwa kepemimpinan yang menjadi Bu Wahida. Tetapi mendengar pembicaraan Bu Wahida, saya dengar ini ada kekecewaan bagi Bu Wahida, supaya langkah-langkah seterusnya ini supaya perasaan kecewaan ini sudah terobati karena kepala sekolah sudah memberikan tanggapan yang menjadi kecewa. Jadi apa langkah selanjutnya? Apakah Ibu Wahida ini orang tuanya atau apakah ke pengawasnya atau seperti apa? Sebenarnya untuk menghubungi sampai ke orang tua itu bukan ranah saya, tapi itu harusnya guru bukannya untuk memberikan surat panggilan ke orang tua. Tetapi setelah si anak keluar dari ruangan itu karena saya sampaikan ke kepala sekolah, saya mohon maaf, bukannya saya mau membantah ataupun ini dengan kegiatan yang Bapak ambil tadi, hanya saja saya merasa itu saya lakukan bicara ya
berdua dengan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan pertimbangan saya. Hanya saja apa langkah yang Bapak tadi ambil itu menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena itu tidak mempertimbangkan perasaan dari rekan sama guru, rekan yang tadi yang melakukan yang mengambil rokoknya itu tidak mempertimbangkan perasaannya. Jadi otomatis mau tidak mau si guru ini pasti kecewa lah, kan pasti kecewa lah. Loh, ini kita sudah mau, pasti di pikirannya dia kita mau melihat anak-anak baik, kita mau menegakkan aturan. Toh ketika kita sudah adu mulut sampai sejauh ini, dan pada akhirnya yang diberikan adalah ujung-ujungnya dikembalikan lagi rokoknya, proses yang dari tadi kita dimaki-maki oleh siswa itu sama aja nol. Akhirnya kan kita sendiri yang jelek atas Betul sekali apa yang disampaikan Bu Aida. Tapi ini sudah berapa hari kejadian ini? sudah hampir seminggu, Pak. Seminggu. Iya. Nah, kebetulan tadi pagi anak ini adik tidak di sekolah. Tadi pagi dia tidak hadir tanpa keterangan dan itu sudah dihubungi melalui WhatsApp dan telepon. Nomor teleponnya tidak aktif. Juga sempat dihubungi orang tuanya kenapa tidak masuk, tapi orang tuanya juga tidak merespon. Kira-kira rencana ke depan ini kalau misalnya anak ini datang ke sekolah apa yang Untuk kedepannya ketika mungkin dia masuk ke sekolah, dia akan langsung dihandle oleh guru BK-nya. Kalau memang tidak ada ini, belum ada solusinya untuk si anak, otomatis kita akan melakukan kunjungan rumah. biasa Bu Aida ya? Memang karena kita selaku bagian kesiswaan, semua yang ada kaitannya dengan siswa kan memang bagian dari kita. Jadi menurut kita tanggung jawab selanjutnya setelah supaya supaya ini tidak terulang lagi. Dan ini kan sudah satu siswa yang melakukan, supaya siswa yang lain juga merasa bahwa tidak boleh seperti ini diapakan ini, apakah misalnya disampaikan melalui upacara atau di masing-masing kelas atau semacam poster bahwa dilarang merokok atau seperti apa? Kalau poster sudah ada. Hanya saja mungkin kita lebih kepada edukasi tentang aturan-aturan sekolah lagi, penyampaian kepada murid itu, tapi ini palingan akan dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Kita coba ingatkan ke wali kelas, diingatkan kembali besok paginya. Siapa tahu ada yang lupa dengan yang sudah mereka tanda tangani. Ya, tapi ini si anak awal-awal masuk di sekolah bagaimana nih? Karena kan namanya siswa begitu masuk di sekolah kan ada namanya pengenalan lingkungan, situ kita bisa melihat karakternya seperti apa. Iya, pada saat pengenalan lingkungan kemarin, alhamdulillah untuk siswa-siswa yang asli kami, karena kebetulan memang yang bermasalah ini adalah siswa pindah. Oh, siswa pindah. Iya, yang notabene-nya dari sekolahnya memang bermasalah, sekolah kami lagi ya seperti ini. Ya, itulah kata kita selaku sekolah swasta ya. Karena memang biasanya kalau di negeri itu ada yang bermasalah, biasanya dia kirim ke sana memang. Iya. Tapi itulah merupakan tantangan bagi kita. Saya yakin Bu Aida mendapat ketahuan seperti ini malah membuat kita tambah semangat untuk maju. Seperti itu ya. Betul sekali, Pak. Ini salah satu tantangan kami di swasta. Kami menerima peserta didik yang memang sudah nyaris tidak bisa dibina di negeri. Jadi kalau di masyarakat itu istilahnya kami ini swasta adalah bengkel memperbaiki anak-anak yang sudah bermasalah untuk bagaimana mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Jadi saya mohon maaf ini Bu Aida, saya kembali lagi tadi tentang anak-anak tadi yang dihadapi di sekolah. Pada saat tadi saya dengar dikembalikan rokoknya ya. Iya. Bagaimana ini ekspresinya ini anak-anak pada saat itu? Itu kayak mengejek ekspresinya, seolah-olah apa yang mereka sampaikan sebelumnya kepala sekolah, kan saya sudah sampaikan kepala sekolah, ini anak berkata gini, kepala sekolah saya tidak berani ambil rokok saya, seolah-olah itu ada kemenangan di wajah mereka. Seolah-olah ekspresinya itu mengatakan bahwa, nah saya kan sudah bilang kepala sekolah tidak berani ambil rokok saya. Ini di ruangan kepala sekolah ini? Iya, di ruangan kepala sekolah. Ya, berapa orang di dalam? Itu ada 2 orang si anak, saya, kemudian wali kelasnya, ditambah dengan rekan guru yang satu dan kepala sekolah. Apakah pada saat selesai bicara ini, apakah Ibu Aida tidak meluangkan waktu tinggal supaya bisa berbicara Pak Mati dengan kepala sekolah atau seperti apa? Saya bicara dengan kepala sekolah berdua setelah rekan-rekan semua keluar. Menyampaikan
menurut Bu Ida bahwa tadi itu ada yang keliru, Iya. apa tanggapannya? Kepala sekolah cuma bilang gini, iya, nanti kita perbaiki. Cuma gitu doang. Iya, itu juga yang bikin saya pusing Pak di sini. Halo, kok ini penyelesaian masalahnya kayak gini? Dan saya juga waktu itu sempat cerita sama Bapak, Pak, ini bukan kejadian yang pertama loh, mungkin kasusnya berbeda. Tapi mungkin ke depannya bukan saya memberikan ini, bukan saya mau mengintervensi kebijakannya Bapak, tapi kita lebih konsisten lagi lah terkait dengan tata tertib sekolah. Kalau memang aturannya sudah seperti itu ya, kita ikuti seperti itu. Ya, sekali. Karena memang kalau permasalahan di sekolah kan tidak terakhirnya kita kan di kepala sekolah ya. Iya. Dan kalau misalnya di kepala sekolah sudah ada titik terang bahwa seperti ini, kemudian itu masih membuat kita kecewa, apa yang harus kita lakukan? Ya, lebih kalau saya sih lebih ke refleksi aja. Apakah memang tapi di balik refleksi itu mau tidak mau ya namanya kita manusia penuh tanda tanya, kita juga harus tahu dong alasannya kenapa sekolah melakukan itu. Nah, setelah kita tahu alasannya itu kan bisa jadi poin pertimbangan tersendiri. Apakah tidak ada rencana untuk ke rumahnya anak mengunjungi langsung atau seperti apa? Sudah tadi saya sampaikan ada rencana tindak lanjutnya. Oh, ada. Sudah sempat ketemu orang tua? Belum, baru rencana. Ya, kita tunggu dulu ya datang. Ya. Kalau memang dia proses konselingnya tak berhasil, mau tidak mau kita lihat backgroundnya dia di rumah seperti apa. Mudah-mudahan Bu Ida berhasil ya. Iya Pak. Insyaallah saya doakan karena memang permasalahan di sekolah itu memang sering terjadi. Bukan hanya di sekolah ini, di sekolah saya juga sering terjadi. Tapi coba yang membedakan Bu Ida, karena kebetulan saya di SD, Bu Ida di SMA, memang luar biasa kalau saya Bu Ida. Saya yakin itu karena usia membedakan, bahkan terkadang kita melihat dari postur tubuh itu, bahkan biasanya lebih besar siswanya daripada dirinya. Makanya itu mungkin biasanya ada pikiran untuk melawan karena dia berpikir saya besar ini. Tanpa dia mempertimbangkan bahwa ini orang tua saya salah, mungkin seperti itu ya. Ya begitulah anak-anak Pak di SMA. Itu memang suka dukanya kita mengajar di SMA seperti itu, mulai dari karakternya anak-anak, bagaimana juga kesadaran sosial emosionalnya mereka, apa background yang melatar belakangi itu sebagai betul-betul kompleks kalau kita di SMA. Iya, semangat terus ya, semangat. Kalau semangat pasti Iya. sebagai seorang pendidik itu sudah luar biasa. Iya, insyaallah saya yakin dan percaya bahwa nanti kita dapatkan solusinya begitu itu hadir. Ya. Sekira itu, sekira cukup ya, Bu Ida ya. Ya, terima kasih ya. Sebelum saya akhiri, akan setelah kita berbincang-bincang tentang unek-unek kita ini di sekolah. Ya, luar biasa sekali Pak Anwar. Saya sedikit tercerahkan, ini saya tercerahkan. Kemudian unek-unek saya juga sudah keluar, jadi ada perasaan plong gitu Pak. Kan yang namanya ketika kita punya masalah dan mencari solusi di lingkungan itu saja yang ada kita hanya akan saling menyalahkan. Dan ini saya mendapat masukan dari Pak Anwar. Ya, terima kasih banyak Pak ya sudah mendengarkan unek-unek saya. Terima kasih, alhamdulillah. Saya juga bisa mendapat hikmah dari apa yang disampaikan Bu Ida. Siapa tahu ke depannya tanpa risetnya Anda saya juga mendapatkan seperti itu. Saya juga bisa mengambil gambaran tentang apa yang disampaikan. Terima kasih ya Bu Ida ya. Iya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, coachingnya sudah selesai. Saya akan melakukan refleksi dulu ke Bapak Ibu dari untuk pos dulu. Apa yang sudah tadi apakah berjalan dengan baik selama cetakan? Sudah berjalan baik? Alhamdulillah baik. Ya. Terus apa ada masih perlu diperbaiki atau tingkatkan lagi dalam percakapan tadi? Dia masih sifat terbuka harus ada ya, sifat terbuka. Pokoknya keluarkan semuanya. Oke, terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses tadi, percakapan tadi? Harus percaya diri, tidak boleh ada keraguan ketika mau berbicara. Oke.
Selanjutnya saya akan merefleksi Ibu Koci, Mbak Deda. Apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching sama Pak Anwar? Ya, saya merasa loh dan tercerahkan di rumah. Saya bisa menyampaikan unek-unek saya, kemudian ada juga solusi yang sebenarnya solusinya apa ya, kita sudah tahu, tapi karena melalui pembicaraan tadi itu baru keluar. Oh, ternyata saya bisa menemukan sendiri solusinya. Seperti itu, Bu. Baiklah, Bapak Ibu guru saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya. Yang pertama, tujuan sudah bagus. Coach sudah melakukan pembuka, coach menyampaikan tujuan sudah kena. Terus identifikasi sudah sangat baik. Coach memberikan respon dengan lancar. Coach aktif memberi tanggapan dan umpan balik. Begitupun rencana aksi, di mana coach memberikan pertanyaan terbuka, coach pengambilan keputusan yang mandiri sudah bagus. Terus ditanggung jawab ini sudah masuk tindakan yang akan dilakukan ya dekat ini dengan berkunjung. Cuma ada masukan sedikit. Ini runtutan alutsistanya itu belum dapat karena ceritanya berulang dan berulang. Menuntut pertanyaan yang menuntut si coach untuk menceritakan kembali dan kembali. Padahal kan itu sudah titik temunya, benang merahnya sudah dapat masalahnya. Nah, solusinya sudah ada, kembali lagi di cerita awal. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu kekurangannya. Di situ lebih ditingkatkan lagi, proses interaksi sudah bagus, semuanya sudah bagus. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini proses coachingnya alhamdulillah jalan dengan lancar, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.